Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 6. Dari dalam bacaan Injil hari ini Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang hal kerajaan surga. Seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Pagi-pagi benar, dan mereka sudah sepakat dengan upah sedinar sehari. Lalu jam 9 dia keluar lagi. Lalu ada orang-orang yang sedang menganggur diajak untuk bekerja. Setelah itu jam 12, jam 3 sore, dan terakhir pukul 5 sore. Setelah mereka bekerja, lalu tuan rumah ini memanggil para pekerja itu dan memberi upah. Yang masuk pukul 5 diberi upah 1 dinar. Yang masuk pukul 3 sore, pukul 12, pukul 9, dan pagi-pagi benar mendapat upah yang sama. Dan terjadilah di sini suatu kecemburuan, iri hati. Pekerja-pekerja yang datang lebih awal pagi-pagi benar, yang bekerja sekian jam, mendapatkan upah sedinar sehari, sama dengan orang yang masuk pukul 5 sore itu. Lalu dia mempertanyakan, ini tidak adil. Yang datang kerja cuma 1 jam dapat 1 dinar, sedangkan dia dari pagi-pagi benar sampai selesai berjam-jam mendapatkan 1 dinar. Lalu tuan rumah ini diprotes. Apakah dia salah? Apakah dia itu benar tidak adil memberi upah seperti itu? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya tidak mau menjawab, tapi kemudian Tuhan Yesus memberi jawaban demikian. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Tuhan Yesus atau si pemilik rumah itu sudah sepakat dengan si pekerja yang masuk awal pagi-pagi benar dengan upah sedinar, sudah sepakat. Lalu dengan orang yang datang pukul 5, ya kelihatannya si pemilik rumah ini tidak ada kesepakatan dengan berapa jumlah upahnya. Tetapi ketika dipertanyakan kenapa dia tidak adil, berlaku tidak adil, satu, ingat kesepakatan 1 dinar sehari. Jadi si pekerja yang datang lebih awal ini telah dipenuhi upahnya. Lalu bagaimana dengan yang masuk pukul 5 sore itu? Lalu Tuhan Yesus mengatakan demikian. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Lalu dikatakan, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Si pemilik rumah itu memberi upah sedinar hanya bekerja 1 jam kepada orang itu dengan suatu niat, dengan suatu tujuan, mau bersikap rendah hati kepada orang tersebut dan tidak dibeda-bedakan, tidak membeda-bedakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, saya pikir inilah dia belas kasih Allah, tidak membeda-bedakan. Yang penting adalah kita tidak usah iri, katakanlah, dengan orang yang terakhir itu yang mendapat berkat yang sama dengan orang yang mendapatkan berkat yang bekerja lebih awal. Kita tidak usah membanding-bandingkan. Loh, kok dia itu cuma 1 jam dapat 1 dinar, saya dari pagi dapatnya 1 dinar. Nggak usah. Yang penting adalah mari kita melihat berkat Tuhan kepada saya pun, kepada kita pun tidak pernah berhenti, tidak pernah stop. Hari ini dapat berkat dari Tuhan, besok lewat caranya tersendiri Tuhan akan memberikan berkatnya kepada kita.
yang akan datang pun, lusa, entah kapan pun, hari-hari berikutnya, kita tidak usah membanding-bandingkan berkat yang kita terima dari Tuhan dengan berkat yang orang lain itu terima. Yang penting kita masih tetap bersyukur mendapatkan berkat dari Tuhan, mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Dan itu memang haknya Tuhan. Kita tidak usah mengatakan, loh kok saya yang sudah jadi romo kok hidupnya seperti ini, sedangkan dia itu yang hidupnya seperti itu kok hidupnya itu lebih enak, lebih baik. Gak usah kita banding-bandingkan dah. Saya bersyukur meskipun saya bisa makan nasi goreng. Saya bersyukur meskipun saya bisa makan nasi uduk dengan jengkol, gak jadi masalah. Saya bersyukur kalau setiap pagi itu, katakanlah gak setiap pagi, kami bisa makan telur dadar, kami bisa rebus mie instan dengan bakso-bakso yang ada, dan kami bisa tertawa-tertawa bergembira ketika acara opera komedi Samadi. Ya, bukankah itu rahmat dari Tuhan? Belum tentu orang yang maaf saja, yang begitu kaya konglomerat bisa merasa gembira dalam hidup ini. Bisa saja demikian. Tapi saya walaupun tidak memiliki apa-apa katakanlah, tapi justru memiliki banyak. Karena apa? Karena berkat dari Tuhan, kelimpahan dari Tuhan. Maka dari itu saya pikir satu hal yang penting adalah jangan pernah iri berhadapan dengan orang lain yang berkatnya berbeda dengan kita. Setiap orang, setiap manusia mendapat berkatnya tersendiri dan jangan disamakan. Tapi yang penting adalah kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan kepada saya, dan saya selalu mau berbagi berkat itu kepada sesama. Ini yang penting. Jangan sampai berkat itu kita pegang begitu saja lalu mempunyai sifat atau sikap pelit kepada orang lain. Tapi biarlah kita yang sudah mendapatkan kelimpahan dari Tuhan, berkat dari Tuhan, kita menjadi penyalur berkat itu juga. Dan disitulah hidup kita menjadi lebih berbahagia. Bukan karena kita memiliki, mendapatkan, tapi karena kita ini bersyukur dan memberikan kasih itu kepada orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, biarlah kita selalu membuka mata kita akan belas kasih Allah kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.